Kenapa kata Nabi, tidak sempurna imanmu kecuali kamu mengikuti nafsumu itu, hawa nafsumu itu dipaksa untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang ditunjukkan oleh Rasul, supaya tidak ada idola di hati kita kecuali Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kau cinta dengan artis, di hari kiamat dengan artis. Kalau kau cinta dengan Nabi, idolamu hanya Nabi, the Prophet Muhammad SAW is your groupie. Groupie itu apa? Orang yang dicintai sehingga kepingin meniru 100% apa orang yang digrupikannya itu. Baginda Rasulullah SAW. Dan itu ada hadisnya, jangan bilang nggak ada hadisnya. Dan hadisnya ini disohehkan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, ditulis beliau dalam Al-Hujjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jemaah pengajian Majelis Sabtu Masjid Raya Bintaro Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT serta seluruh pemirsa pada sore hari yang berbahagia ini, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan pengajian daripada kitab Muntakhab Hadis karya Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala yang ditakhrij hadis-hadisnya oleh Maulana Sa'ad rahimahullah ta'ala. Hadis ke-97. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ketahui Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis dari seluruh sahabat-sahabat Nabi yang ada. Beliau meriwayatkan hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Masya Allah. Ya, kullu ummati, seluruh umatku, kata Nabi Muhammad SAW, yadkhulunal jannah, akan masuk ke surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Ya, siapa yang enggan? Ada yang nggak mau masuk surga. Kecuali dia yang enggan untuk masuk surga. Siapa orang yang enggan itu? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, wa man ya'ba? Siapakah yang enggan masuk surga? Heran. Sahabat heran. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang enggan. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Qala, baginda Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, Rasulullah SAW, orang itu akan masuk surga. Waman asani faqad aba. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, melawan aku, maksiat kepadaku, maka orang itu telah enggan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara-saudara yang mulia, ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Udah jelas-jelas umat Nabi Muhammad semua masuk surga. Kecuali yang enggan nggak mau masuk surga. Siapa? Orang yang tak mau taat sama Rasul. Oleh karena itu kalau mau kita mendapatkan janji hadis Nabi, hadis Bukhari ini, masuk surga semuanya, ya taati Rasul 100%. Sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan sekuat tenaga kita. Ikuti. Siapa yang mau diikuti di dunia ini kalau enggak Rasulullah SAW? Masalahnya Rasulullah SAW ini meninggalkan sunnah
Ada yang ngeles. Tidak semua yang ada pada Nabi harus diikuti. Nabi itu orang Arab. Apa kalau adat Arab yang ada pada diri Nabi harus kita ikuti? Nah, begitu. Ini orang-orang yang enggan masuk surga ini. Saya dengan tegas mengatakan Nabi nggak pernah bawa budaya Arab. Meskipun Rasulullah itu orang Arab, Nabi nggak pernah bawa budaya Arab. Sebab Nabi itu tidak diutuskan untuk membawa budaya. Nabi itu diutuskan untuk membawa agama, membawa hidayah, petunjuk. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Rasulullah, rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, rasulahu bil huda, membawa petunjuk, membawa hidayah, bukan membawa budaya. Buang dari akal kita ini, bersih-bersih. Wah, Nabi itu tidak membawa budaya. Makanya nggak ada lagu karangan Nabi. Nggak ada syair karangan Nabi. Waktu Nabi diutus ke Mekah, Mekah itu sedang hebat-hebatnya ilmu syair. Ilmu syair itu puncaknya zaman Nabi, seluruh dunia. Sehingga Quran itu awal-awal turun memang bersyair-bersyair ujungnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersyair ujungnya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bersyair-bersyair. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bersyair-bersyair. Tapi Nabi bukan diajari syair. Wa ma yambaghilah, enggak pantas Nabi diajari syair. Nah, tetapi diajarkan kepada Nabi adalah petunjuk, hidayah, bil huda, wa dinil haq, dan Nabi itu diutuskan untuk membawa agama yang paling betul. Liyudhirahu 'ala dini kulli, agar ditunjukkan kepada semua agama, agama Islam, agama yang paling betul. Walau karihal musyrikun, walaupun menyembah banyak Tuhan nggak senang, benci, nggak ada urusan. Hari ini bahaya besar adalah orang-orang sekuler, orang-orang anti agama, PKI, komunis-komunis. Ini mengatakan pluralis itu paham-paham plural yang menganggap semua agama sama saja. Islam itu harus diseleksi. Kalau yang Arab-Arab nggak usah. Loh, Nabi nggak pernah bawa Arab, meskipun Nabi orang Arab. Kan Quran menjelaskan itu yang dibawa Nabi itu hidayah, petunjuk, agama yang betul itu dipakai Nabi. Apa Nabi menghidupkan budaya? Enggak. Kalau budayanya itu tidak bertentangan dengan Islam ya oke. Tapi kalau bertentangan dengan Islam Nabi buang. Banyak budaya Arab yang dibuang Nabi. Menikah dengan anak angkat, haram dalam budaya Arab. Nabi menikah dengan mantan menantu yaitu Siti Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, itu dinikahi Nabi, itu istrinya Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Pada budaya Arab enggak boleh kawin sama anak angkat, enggak boleh kawin dengan mantan istri anak angkat, mantan menantu enggak boleh. Tapi Nabi menikahi atas perintah Allah dalam surah Al-Ahzab. Nikahi istri Zaid yang sudah diceraikan. Disebut namanya Zaid. Nah ini yang kadang-kadang kita tertipu. Kita menganggap Nabi itu ada bawa budaya Arab. Jubah serban itu Abu Lahab juga pakai. Nabi juga pakai. Jadi Nabi ikut-ikut Abu Lahab begitu? Tidak. Jubah serban itu sunnah Nabi. Abu Lahab kan pakai jubah serban juga, iya, tapi tidak ikut sunnah Nabi. Mana tidak ikut sunnahnya? Abu Lahab pakai jubah serban dari sutra. Rasulullah mengharamkan memakai sutra. Kan beda. Abu Lahab nggak pakai ekor nih serbannya. Nabi pakai ekor. Kalau nggak satu, ekornya dua nih. Nih, menurut hadis Tirmizi nih, kalau nggak satu, dua ekornya. Ini nggak pakai ekor. Ada orang yang pakai serban nggak pakai ekor. Bengali tukang susu itu. Orang-orang Sikh, India Sikh. Jadi mereka itu pakai serban tapi nggak pakai ekor. Bukan sunnah Nabi. Jubah. Abu Lahab pakai jubah. Nabi pakai jubah. Tapi Nabi jubahnya tidak menutup mata kaki. Nabi berjubah tidak tidak isbal. Tetapi Abu Lahab isbal, nyeret-nyeret tanah biar cepat robek, biar cepat beli lagi.
Sama? Ya nggak sama. Sebab Nabi itu ada aturannya. Kalau pakai jubah tidak menutup mata kaki, tidak isbal. Ada aturan, ada sunnahnya. Tidak pakai sutra, walaupun jubah tapi tidak sutra. Dan tidak tipis, tidak ketat. Membentuk tubuhnya, enggak. Jadi ada aturan-aturan syariat di situ. Meskipun stylenya itu, modelnya itu jubah. Dan tidak satu-satunya. Sahabat Nabi seperti dalam riwayat azan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermimpi lafaz-lafaz azan. Kemudian beliau cepat-cepat ke masjid menyeret izarnya. Izar pakai sarung. Umar bin Khattab pakai baju koko, pakai sarung. Oh, pakai toyalas. Pakai peci yang ditutup dengan kain. Nah, Umar bin Khattab tidak pakai jubah. Dalam riwayat azan. Hadis sahih. Sedangkan Rasulullah pakai jubah. Karena ahabbu thiyab ila Rasulillah SAW al-qamis. Adalah pakaian yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah jubah. Berarti ada pakaian lain. Dari banyak pakaian lain zaman itu yang disukai Nabi jubah. Nabi pilih jubah. Jangan ikut-ikutan pula kita kadal gurun. Kalau kita tahu Nabi Muhammad pakai jubah, terus orang pakai jubah, kita bilang kadal gurun. Padahal kita tahu itu sunnah Nabi, kita menghina sunnah, kita bisa murtad dari Islam. Murtadnya itu karena menghina sunnah Nabinya itu. Kalau dia tahu jubah serban itu sunnah Nabi. Nah, itu yang berbahayanya. Hari ini kita itu berdiri di jurang-jurang kehancuran yang dirusak oleh orang-orang anti agama. Komunis-komunis PKI ini. Jadi sekali lagi saya katakan, kita jangan termasuk orang yang enggan masuk surga karena membuang sunnah Nabi. Kan tidak semua sunnah Nabi mesti diikut. Memang, tapi mengikuti sunnah Nabi itu pasti untung jika sunnahnya itu sunnah yang disarankan untuk diikut. Apakah sunnah Nabi semuanya sunnah? Tidak. Sunnah Nabi itu ada 3 jenis. Ucapan Nabi, qauliyah, perbuatan Nabi, fi'iliyah, dan yang ketiga adalah perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi atau dibiarkan oleh Nabi, maka disebut takrir ya. Itu. Tapi hukumnya ada 5. Hukum. Sunnah Nabi itu bermacam-macam hukumnya. Ada sunnah Nabi yang wajib. Nah, hukumnya nggak dikerjakan haram berdosa. Misalnya apa? Puasa di bulan Ramadan. Nabi itu puasa seumur hidupnya. Sejak diperintahkan pada tahun kedua Hijrah, sampai tahun ke-10 Rasulullah wafat, Nabi menjalankan puasa Ramadan dengan penuh. Maka menjalankan puasa Ramadan penuh, itu sunnah Rasul dan hukumnya wajib. Fardu itu bukan sunnah. Rasul tutup aurat. Nabi nggak pernah telanjang. Nabi nggak pernah buka aurat di depan umum. Nah, menutup aurat itu sunnah Nabi. Hukumnya wajib. Cuman cara nutupnya itu, kalau jubah serban sunnah. Sunnah hukumnya. Siapa pakai serban, sholatnya lebih baik 70 kali lipat dari sholat orang yang nggak pakai serban. Siapa pakai jubah, sholatnya lebih baik daripada sholat yang tidak pakai jubah. Dan jubah itu warna putih. Itu putih kesukaan Allah. Atau warna hijau. Ya, kalau putih kesukaan Allah hadis Tirmidzi. Kalau warna hijau itu kesukaan Nabi. Itu hadisnya Abu Nuaim. Ada hadis-hadisnya. Nah, tapi menutup aurat hukumnya wajib. Sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi itu yang wajib. Sholat 5 waktu. Nabi sholat 5 waktu. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Dan Nabi menyuruh. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mengerjakan sholat, dia telah menegakkan agama. Qaul Nabi juga, ucapan Nabi. Tapi hukumnya wajib. Fardu. Sholat 5 waktu itu. Bukan sunnah. Nabi jual beli. Jual beli Nabi. Nah, berjual beli, berdagang itu pernah Nabi buat. Sunnah Nabi. Sunnat hukumnya nggak wajib. Kalau kita mau berdagang, cari nafkahnya ya sunnah. Dapat pahala sunnat. Kalau kita mau jadi petani, ya petani juga dibolehkan Nabi. Meskipun Nabi tidak melakukannya. Tapi Nabi melihat orang-orang Ansor menanam korma, Nabi setuju. Bahkan Nabi ngajari cara menanamnya itu sambil bilang, Subhanallah, pohon yang ditanam tumbuh di dunia, pohon di surga tumbuh satu dengan ucapan Subhanallah. Ini sunnah-sunnah Nabi, jangan kita enggan mengerjakannya. Ada sunnah Nabi yang sunnat. Baca bismillah mau makan. Baca alhamdulillah selesai makan itu sunnat. Meskipun tiap hari kita asal mau makan baca bismillah nggak berubah jadi wajib.
Ada orang yang keliru. Sunnah Nabi itu jangan tiap hari dibuat. Kalau tiap hari sunnah Nabi itu dibuat, nanti lama-lama jadi wajib bid'ah. Enggak, yang namanya sunat itu kalau kita kerjakan, sunnah yang sunat itu setiap hari pun kita kerjakan sampai mati ya tetap aja hukumnya sunat. Makan baca bismillah sampai mati kita kerjakan ya enggak jadi wajib, sunat juga. Tidur baca bismillah Allah ma'ahya wa amut. Ya sampai mati biarpun tiap tidur kita buat selama 70 tahun enggak pernah tinggal, ya tetap hukumnya tetap sunnah Nabi yang sunat, diberi pahala mengerjakannya. Kayak baju warna putih sunnah, tapi sunat tidak wajib. Boleh pakai baju warna lain. Begitu, kecuali hijau, kecuali warna kuning sufur, ya kuning yang kemerah-merahan itu, nah, itu makruh hukumnya. Allah benci. Begitu. Ada sunnah Nabi yang mubah, boleh. Misalnya menggembala kambing. Nabi menggembala kambing itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Hampir semua nabi-nabi kata Rasulullah dalam hadis menggembala kambing. Berarti menggembala kambing sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya nabi-nabi yang lain. Tapi hukumnya mubah. Mau piara kambing bagus, nggak mau piara kambing juga tidak berdosa. Orang sekedar boleh. Nabi juga nikah dengan janda. Menikah dengan janda, istri Nabi itu 11 janda semua. Satu-satunya yang perawan itu Siti Aisyah. Makanya bapaknya Siti Aisyah dipanggil Abu Bakar. Bapaknya sang perawan. Yang lain nggak ada dipanggil Abu Bakar bapaknya sang perawan. Karena istri Nabi yang perawan cuma satu. Menikah dengan janda itu sunnah Nabi. Tapi hukumnya mubah. Boleh. Jangan dilarang anak kita mau nikah sama janda kita larang. Nggak boleh. Oh kamu kok nikah sama janda. Nggak bagus itu. Loh kan nggak bagus. Sunnah Nabi itu nggak bagus. Yang penting solehah dia. Begitu. Menikah dengan gadis itu sunnah yang sunat. Karena disuruh sama Nabi. Kawinilah perawan. Bikir itu disuruh kawin dibikin itu perawan. Karena mulutnya lebih harum dan kamu bisa bersenang-senang kepadanya. Ada sunnah Nabi itu yang mubah. Ada sunnah Nabi yang haram. Kok sunnah Nabi haram? Sunnah Nabi bagus semua. Bagus untuk Nabi. Untuk kita haram. Misalnya apa? Menikah lebih dari 4 orang istri itu. Bagi kita haram. Nabi istrinya 12. Bahkan tambah 3 yang menyerahkan diri kepadanya 15. Tapi kita tidak boleh lebih dari 4 haram. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau kamu nggak mampu berbuat adil, 1 lebih baik. Nabi 12. Khususan untuk Nabi, khusus untuk kita tidak boleh. Nikah tanpa wali. Nabi boleh nikah tanpa wali. Allah walinya. Malaikat kiraman katibin saksinya. Jibril turun jadi saksi bisa. Kalau kita tidak bisa nikah tanpa wali. Hanya Syiah yang membolehkan nikah tanpa wali. Syiah sesat. Nikah tanpa saksi. Kita tidak boleh. Harus wajib 2 orang saksi. Wali mesti wajib. La nikaha illa liwaliha. Tidak sah nikah seorang wanita. Kecuali pakai walinya. Jadi itu hadis sahih Ibnu Majah. Oleh karena itu sunnah Nabi itu kalau yang wajib, yang sunat ataupun yang mubah kita kerjakan ada keunggulan-keunggulan. Misalnya lah pakai jubah sorban ini mubah aja boleh. Karena Nabi buat, Abu Lahab juga buat. Tetapi ada keunggulan. Buktinya kalau kita pakaian begini mana mungkin kita ke rumah pelacuran pakai begini. Pakaian begini disko nggak mungkin. Nggak mungkin kita main judi bagian begini. Kenapa? Kita sendiri malu, segan. Orang juga nggak terima. Kita datangi pelacur, ayo saya booking malam ini. Hormatilah pakaianmu om. Dia sendiri pun nggak mau menerimanya. Pak Haji, hormati bajumu itu. Nah, jadi ini ada kehormatan, ada keunggulan. Jangan sampai kita enggan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama sunnah-sunnahnya yang wajib dan sunnah-sunnah beliau yang sunat. Karena kalau kita meninggalkan sunnahnya, kita berarti enggan untuk masuk surga. Apalagi maksiat sama Nabi. Nabi dibilang rembesan, Nabi dibilang umbelan, Nabi dibilang jorok, Nabi dibilang mencuri jambu, Nabi dibilang bersalah, berdosa. Nabi itu maksum. Belum tentu, mesti ada dosanya. Mana ada manusia nggak berdosa? Ada. Siapa? Nabi-nabi dan Rasul. Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Rasul itu maksum, terpelihara dari dosa.
Nah, ini yang kita perlu jaga, adab-adab kita kepada Nabi. Maka kata Rasulullah SAW, saya bacakan sekali lagi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, pasrah 100% mengikuti sunnahku, orang itu akan masuk surga. Waman asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, melawan aku, tak mau ikut dengan sunnah-sunnahku, anggap remeh dengan sunnahku, bahkan menghina sunnahku, orang itu telah enggan masuk surga. Riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudara, satu hadis lagi saya akan tambahkan, yaitu hadis 98. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini seorang pemuda paling hebat salah satunya. Ada 4 Abdullah yang lahir di Madinah yang terlambat 2 tahun. Artinya begini, ketika Nabi hijrah ke Madinah dengan orang-orang Islam, Yahudi menyebarkan sihir agar wanita-wanita Islam tidak melahirkan. Sehingga selama 2 tahun tuh orang-orang Muhajirin Ansor yang ada di Mekah, yang ada di Madinah itu nggak punya anak. Sampai Rasulullah diberitahu bahwa ini disihir, Rasulullah berdoa dan mematahkan sihir-sihir Yahudi itu, barulah lahir. Lahir itu 4 Abdullah, 4-4-nya hebat. Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Zubair Al-Awwam ini sepupu Rasul. Sebab Sayyidina Zubair Al-Awwam itu kawin dengan bibinya Rasulullah kandung, adiknya Abdullah, bapak Nabi, anaknya Abdul Muthalib. Nah, ya, Sofiah namanya. Jadi dinikahi oleh Abdullah bin Zubair, 2 tahun nggak punya anak. Setelah diputuskan sihir itu oleh Nabi, hamil dan punya anak namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau inilah yang memotong kepala Jarjis. Kalau Anda menonton film 300, ada 300 orang-orang Spartian itu yang Yunani melawan ribuan tentara Parsi, itu yang dipikul rame-rame di atas tandu besar raksasa itu yang bajunya emas-emas itu, tulisannya Xerxes, itu orang Arab menyebutnya Jarjis. Itu di hadapan 200.000 pasukannya. Dipanjat itu tandunya, panggungnya itu. Dijambak rambutnya, pancung lehernya sama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Begitu dahsyatnya ini Abdullah yang pertama ini yang ada di Madinah. Setelah 2 tahun hijrah disihir nggak punya anak, wanita-wanita Ansor dan Muhajirin. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sempat juga Sayyidina Umar sampai ke Madinah nggak punya anak, istrinya 2 tahun di situ. Setelah dipatahkan sihir, hamil, punya anak Abdullah bin Umar. Beliau penghafal hadis nomor 3, paling banyak ya. Nomor 1 Sayyidina Abu Hurairah, nomor 2 adalah Sayyidina Anas bin Malik, nomor 3 adalah ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini beliau ini karomah. Dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurdi diceritakan keramatnya wali-wali. Satu hari orang-orang tidak berani jalan, berkerumun rame-rame, nggak berani jalan karena ternyata di tengah jalan ada singa jantan yang besar duduk di jalan. Siapa berani lewat? Abdullah bin Umar datang, ada apa nih kamu kok pada berkerumun di jalan? Kami nggak berani jalan karena di tengah jalan tuh ada singa lagi berbaring-baring tengah jalan, singa jantan. Oh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang kepada singa itu, diambil selendangnya. Kamu dipukul tuh singa. Kamu mengganggu orang aja, pergi. Langsung singanya pergi. Coba kita tes. Ada singa kita lagi tidur-tidur, coba pukul pakai kalau enggak dicakarnya kita. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kelebihan beliau ini selain penghafal hadis, solehnya bukan main, pendekar besar. Beliau juga Abdullah yang kedua yang lahir di Madinah setelah sihir orang-orang Yahudi dipatahkan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Siapa Amr bin As? Amr bin As ini adalah sekretaris Rasul, ahli penunggang kuda, pasukan kapeleri,
sama hebatnya dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliaulah yang memimpin peperangan menaklukkan Mesir. Dan kemudian beliau diangkat menjadi gubernur Mesir sampai wafat di sana. Dan beliau membangun sebuah masjid besar di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Amr bin As punya anak. Pindah ke Madinah nggak punya anak 2 tahun. Istrinya disihir. Akhirnya punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi ada 2 Abdullah bin Umar. Yang kedua ini Amr bin As. Umar bin As. Siapa ini anaknya ini? Anaknya ini orang yang berpuasa setiap hari. Setiap hari puasa. Sampai Rasulullah melarang. Saya ingin puasa tiap hari, Rasulullah memanggilnya. Jangan. Saya ini puasa buka juga. Kalau bisa 3 hari tiap bulan. Kesedikitan. Nah, kalau begitu tambah Senin Kamis. Diserang sedikit. Maka kata Nabi, udah nggak boleh lebih ya. Kamu boleh puasa berselang-seling hari. Puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Itu kamu lakukan. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Abdullah yang ketiga. Lahir di Madinah. Puasa seumur hidupnya dengan puasa Nabi Dawud berkelang-kelang hari. Nah. Ini baru yang keempat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini sepupu Nabi, anak Sayyidina Abbas, paman Nabi. Nah, ini 4 Abdullah. 4 kelebihan Abdullah bin Abbas. Beliau itu penghafal Quran dan beliau ahli tafsir di zaman Nabi. Nah, kata Nabi, Allah ma'alimhu tafsir. Nah, ya Allah ajarkan kepada Sayyidina Abbas ini tafsir wa ta'wil dan ilmu-ilmu ta'wil. Nah, saudara-saudara, kita bacakan hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman di antara kamu, kata Rasulullah SAW, dengan sempurna sebelum keinginan kamu mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam Baghawi. Hadis ini sahih menurut Imam Nawawi. Ya. Dan beliau meriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah. Kita ini nafsu kita nggak mau ikut Nabi. Padahal tidak sempurna iman kita kalau nafsu kita nggak ikut Nabi. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara berkendaraan, cara nikah, cara berjima, cara sholat, cara puasa, cara baca Quran, semuanya itu harus cara Nabi. Kalau kita enggan mengikuti cara Nabi, ya itu nggak sempurna nanti iman kita. Nanti kita punya idola lain. Kalau cara makan ikut cara orang Prancis, berdiri jalan-jalan ala Prancis, minum berdiri lagi pakai tangan kiri ala koboi, rokok lagi tangan kiri ala Marlboro, apalagi segala macamnya bukan cara Nabi. Nanti kita nggak punya apa namanya, kita akan timbul di hati kita itu ada orang yang menjadi idola kita selain Rasul. Kan banyak orang sekarang pakai KTP-nya Islam, sholat tapi idolanya artis, goyang TikTok. Kita itu kalau idola kita Rasul nggak goyang kita dengan begitu-begitu. Dulu waktu saya masih kuliah tahun 80, tahun 82 itu ada film Ghost. Pemain filmnya Demi Moore, kepalanya dipangkas gitu, nampak batuk kepalanya. Itu hampir semua anak gadis Indonesia itu akhirnya ikut-ikutan pangkas Demi Moore. Yang kepalanya benjol kayak roti pun pangkas Demi Moore, nggak tahu diri. Kenapa sampai begitu? Karena ada idola selain Rasul. Kenapa kata Nabi, tidak sempurna imanmu kecuali kamu mengikuti nafsumu itu, hawa nafsumu itu dipaksa untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang ditunjukkan oleh Rasul, supaya tidak ada idola di hati kita kecuali Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kau cinta dengan artis, di hari kiamat dengan artis. Kalau kau cinta dengan Nabi, idolamu hanya Nabi, the Prophet Muhammad SAW is your groupie. Groupie itu apa? Orang yang dicintai sehingga kepingin meniru 100% apa orang yang digrupikannya itu. Baginda Rasulullah SAW. Dan itu ada hadisnya, jangan bilang nggak ada hadisnya. Dan hadisnya ini disohehkan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, ditulis beliau dalam Al-Hujjah. Nah, mudah-mudahan 2 hadis yang kita baca hari ini, hadis muntakhab, hadis daripada kitab
muntakhab hadis nomor 97 dan nomor 98 dapatlah kiranya menjadikan kita semakin yakin dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 777. Kami ulangi 777. Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Allah, ya Basir, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith.